Hari ini liburan ke Patirtan Jolotundo. Paling udah 2 bulanan aku nggak kesini, lebih kayaknya. Udah cukup lama sih. Tapi tahu nggak yang membuat aku kaget hari ini itu di sini papan iki. Nah, aku pertama kali ke Jolotundo itu sekitar tahun 2015, terus sering banget ke sini hampir tiap minggu, kecuali pas waktu aku lagi hamil anakku, terus anakku masih bayi itu sedikit terhenti. Aku nggak tahu, mungkin ini beberapa bulan yang lalu ya baru dipasang, tapi ini pertama kalinya ada penjelasan ilmiah. Aku nang situs ada penjelasan ilmiah kayak gini baru pertama kali ini. Jolotundo itu dari dulu mesti diidentikan sama Erlangga, tapi di sini ya Allah diakui Empu Sindo 9294697 Masehi, ya Allah diakui akhirnya loh ya, akhirnya. Ini suasananya kalau minggu mesti rame. Kalau kepingin ngevlog kesini tuh sebenarnya yang enak itu hari kerja. Tapi jangan malam, malam tambah penuh. Ini Nah, Pacitan Jolotundo itu terdiri dari 2 bilik. Yang itu bilik cewek bagian tengah, dan kemudian tempat mandinya cowok. Kalau dulu pengen ambil air masih bisa ambil di tengah sini, tapi sekarang cuman bisa ambil di dinding-dinding gini. Tapi sama aja sih. Itu pada dindingnya ada angka tahunnya ya, yang tadi berapa? 977 ya kalau nggak salah. Sama tulisan gempeng, apa bacanya, gempeng, yes itulah. Tuh, sama nanti kalau aku pernah ngefoto, aku males mau nyemplung kayak jeboy gitu ya nulisan. Jadi ada tulisan Utiana sama Mergawati kalau nggak salah di bagian itu. Jadi sebelah sananya dinding, sebelah sananya sebelah apa itu, kiri apa kanan ya, pokoknya iki loh, bagian masuk sana itu ada tulisan Utiana sama Mergawati. Di Patirtan Jolotundo itu selain bisa belajar soal Patirtan, sebenarnya bukan belajar sih, lebih kepada melihat contoh inskripsi. Kita juga bisa melihat contoh-contoh barang-barang arkeologis. Contohnya tuh, ini namanya Watu Lumpang. Aku nggak naik ya, aku nggak ke sana ya, rumput soalnya. Itu Watu Lumpang. Watu Lumpang itu apa? Watu Lumpang itu batu yang bagian tengahnya ada lubang. Dia biasa digunakan, kalau ada yang bilang sekarang, kalau fungsinya sekarang kan lebih identik sebagai barang untuk menumbuk padi. Tapi kalau dulu itu bisa juga digunakan sebagai objek pamujan atau objek pemujaan guna mengharapkan atau berdoa tentang kesuburan. Nah, kalau yang ini beda lagi. Ini tuh, itu ada atas seperti itu ya. Terus bagian tengahnya itu ada lubangnya gitu. Ini namanya Jala Duara. Jala Duara itu adalah saluran air, terus dia bagian ujung. Jadi airnya itu nanti akan keluar dari lubang di bagian tengah. Itu namanya Jala Duara. Kalau tadi itu Jala Duara, sekarang kita lihat. Nah, aku kurang tahu sebenarnya ini itu apa, karena dia ada 2 ya, kanan kiri, taruh di 2 gitu. Itu sama di sebelah. Nah, itu aku kurang tahu itu apa, tetapi kayaknya aku nggak berani bilang kayaknya sih. Aku pernah dengar katanya di sini itu ada namanya altar altar untuk pemujaan kalau nggak salah, tapi nggak tahu apakah ini, tapi ini kayaknya lebih kepada objek yang unfinished atau belum selesai digunakan. Cirinya dia bentuknya masih belum kelihatan. Jadi kalau teman-teman nemu batu seperti ini, ya udah, dia memang unfinished, belum selesai bentuknya seperti apa. Lanjut di sini itu kenapa tangganya ada di sana? Skip. Itu ada batu. Aku biasanya kalau malam tiduran di sini, enak keluyuran sambil lihat bintang.
Ini bukan kala ya, bukan makara, tapi lebih ke atasnya bangunan buat hiasan di depan gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman kepingin melihat bagaimana sih bentuknya, bukan bentuk patirtannya ya, tapi kalau lebih ke hiasan-hiasannya, itu ada banyak sekali kok foto-foto, atau bisa juga main ke Museum Nasional, itu ada banyak relief-relief yang diambil dari Jolotundo sini, disimpan di Museum Nasional. Ini suasana sekitarnya. Jadi memang sudah full set, kamar mandi sudah ada cewek cowok, ada tempat untuk sholat juga. Aku pengen ngajak ke atas sih, karena aku pengen tahu bagaimana perkembangan di sana. Dulu itu sempat rusak. Ada yang tahu nggak sejak kapan Jolotundo ini dikelola sama perhutani? Karena sebelumnya kan dari Disbudpar ya. Aku tadi kesini itu tiketnya punyanya perhutani. Baru tahu aku. Jadi kita kesini. Oh, di atas kayaknya udah dibenahi, tapi aku nggak minat ke sana, rame banyak orang. Ini sampai bagian atas. Itu patirtannya. Ya, anakku sama suamiku ngajak ke atas. Pengen ngopi katanya, jadi pengen kesini. Tahu pohon ini enggak? Kau dulu pernah ambil foto dari sini? Kan cantik kalau ambil foto dari sini. Dari lubangnya sini. Nah, Nah, tadi itu kan aku dari awal itu nyebutnya bukan candi ya, tapi aku nyebutnya itu patirtan karena memang candi sama patirtan itu adalah dua objek yang berbeda secara fungsi maupun penjelasan baik dari kaidah sejarah maupun arkeologis. Jadi kalau candi itu lebih kepada tempat pemujaan, biasanya dicirikan dengan adanya objek pemujaan di bagian relung gitu. Ada kaki candi, badan candi, ada apa itu namanya atap candi. Tapi kalau patirtan itu lebih kepada dalam bahasa yang lebih sederhana adalah pemandian, tetapi pemandian yang difungsikan untuk mensucikan atau membersihkan badan. Biasanya itu digunakan sebelum apa ya namanya? Sebelum kita memulai atau seseorang itu memulai ritual-ritual khusus yang dianggap sakral. Nah, di Gunung Penanggungan sendiri, patirtan itu sejauh ini yang saya tahu itu ada satu di Jolotundo sini, satunya lagi di sana, di belahan atau patirtan Sumber Tetek, di sebelah sananya Gunung Penanggungan sebelah. Jadi berlawanan arah dari Penanggungan sini. Terus kemudian pernah juga saya menjumpai sumberan yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai tempat mandi. Itu di desa, aku lupa, itu desa atau dusun. Sumberan gitu namanya. Dan ketika saya ke sana, ternyata benar ada jejak kekunoannya gitu. Ada bekas-bekas batu-batu kuno, batu andesit gitu. Terus juga ada kaki arcanya gitu, itu juga ada. Patirtan Jolotundo sendiri itu dari dulu kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya ya kenapa kok tadi di awal saya responnya seperti itu ketika melihat ada plang BPJB terus kemudian ada penjelasan yang dalam tanda kutip detail kayak gitu, kenapa kok saya kayak kok ada gitu, kok seneng gitu, karena dari awal Patirtan Jolotundo itu lebih dikenal sebagai patirtaan yang berasal dari eranya Erlangga. Jadi di sini tuh lebih dikenalnya itu Erlangganya gitu. Yang kemudian dikaitkan juga dengan ini dibangun oleh Udayana gitu. Untuk memperingati kelahirannya Erlangga, ada yang bilang seperti itu. Ada cerita lain yang beredar bahwa ini patirtan yang dibangun oleh Erlangga gitu kan. Sedangkan angka tahun yang tertera di dinding patirtan sendiri yang tadi teman-teman sudah lihat itu menunjukkan sekian puluh tahun sebelum Erlangga dilahirkan gitu, setengah abad setelah Empu Sendok kalau penjelasannya dari Plang BPJB tadi. 8 apa 977 ya tadi itu Masehi kalau Syaka kalau dibaca itu.
Kenapa kok kemudian masyarakat itu mengkaitkan dengan cerita Raja Udayana gitu. Jadi memang ada satu inskripsi, meskipun sebenarnya itu bukan menceritakan mengenai Udayana Bali ya sebenarnya. Tetapi ada satu inskripsi di bagian bawah yang tadi sudah saya tunjukkan. Nanti kalau ada fotonya saya upload juga ya. Cuman saya nggak yakin saya nyimpannya itu di mana dan di sebelah mana karena dulu pernah ngefoto untuk ya sekedar pengen ngefoto terus kemudian saya upload itu ke Facebook. Ada satu inskripsi dengan tulisan Utyana dan Mergawati. Mergawati loh ya, MR, jangan dibelokkan. Utyana sama Mergawati. Jadi itu adalah tokoh dalam sebuah cerita. Saya lupa nama ceritanya meskipun dulu pernah dikasih tahu gitu. Ini adalah cerita tentang ini gitu. Dimana nama tokohnya dua orang itu tokoh utamanya adalah Utyana sama Mergawati. Utyana karena nggak tahu ya kenapa, mungkin karena nama Udayana itu lebih familiar, mungkin lebih populer gitu ya. Jadi langsung dikaitkan dengan Udayana begitu. Jadi sangat-sangat menyenangkan sekali ketika bisa melihat suatu penjelasan yang memang berdasarkan kajian ilmiah. Itu akan sangat-sangat menyenangkan buat saya karena kalau sekarang bayangkan kalau semisal saya ngajak kunjungan murid-murid anak-anak ke suatu situs terus kemudian di situ adanya penjelasan itu based on cerita rakyat, based on tradisi lisan gitu. Atau bahkan yang jaga di situ pun juga nggak tahu mengenai kajian ilmiahnya. Itu sedih loh. Sedihnya itu bukan karena oh ini nggak tahu ya penjelasan ilmiah, bukan karena itu, tetapi sedihnya adalah kalau semisal anak-anak kunjungan ke situ sendirian tanpa didampingi oleh guru, ya udah informasi itu aja yang akan mereka dapat gitu. Mereka nggak akan dapat penjelasan secara ilmiah. Tapi akan beda cerita kalau semisal oh di situ sudah ada pelang ilmiah, sudah ada pelang penjelasan ilmiah, mereka juga bisa baca tradisi lisannya, mereka juga bisa baca cerita rakyatnya. Jadi semua informasi itu bisa masuk. Itu mereka akan lebih bisa mengolah oh jadi secara ilmiah seperti ini, oh secara lisan seperti ini, dan mereka akhirnya bisa memahami sendiri. Ya saya nggak tahu BPJP Jawa Timur dapat ilham apa, tapi terima kasih sudah masang plang informasi yang yang bagus gitu. Terima kasih BPJP.